Halo semuanya, gue Okto, balik lagi di channel Tech Manis, Teknologi Masa Kini. Jadi kemarin itu Noir baru aja launch mouse pertamanya mereka, namanya Noir M1. Jadi ini adalah mouse modular yang bisa dilepas pasang gitu, dia punya case. Sebelumnya tuh gue udah pernah coba mouse modular dari Asus yang ROG Cakram X, udah gue review juga. Cuma itu beda sih, dia punya sistem modular itu lebih kompleks lagi, sampai switch itu bisa dilepas. Tapi dia punya berat itu lebih berat dibanding ini. Ini lumayan enteng. Gue udah pakai mouse ini kurang lebih 2 minggu. So far so good. Cuma ada beberapa hal yang harus gue sampein ke kalian nantinya. Ada plus minus juga. Ya nanti kita akan bahas lengkap. So langsung aja masuk ke videonya. Sebelum lanjut, gue pengen mention sponsor video kita kali ini, yaitu Scarlett Whitening. Di sini gue pengen mention 2 produk serumnya mereka, yaitu yang Niacinamide dan Retinol. Kalau misalnya kalian tahu, beberapa waktu yang lalu gue sempat jerawatan banyak banget, dan memang gue pakai serum-serumnya dari Scarlett. Fungsi dari Niacinamide serum ini untuk kencengin kita punya skin barrier, mencerahkan kulit kita, dan kalau misalnya kemarin tuh gue ada bekas jerawat yang merah-merah gitu, ini bisa dikalmin pakai si Niacinamide serum ini. Dan Retinol serum ngebantu kulit kita jadi lebih halus, mencerahkan, dan untuk anti-aging juga. Oke, jadi thank you untuk Scarlett yang udah sponsorin video kita kali ini. Kalau misalnya kalian pengen tahu lebih lanjut tentang Scarlett, gue udah taruh Instagram mereka di Scarlett Whitening di description box. Oke, kita mulai dari unboxing dulu. Di packagingnya gue rasa Noir harusnya bisa lebih baik lagi. Kayak printingnya ini mungkin maksudnya adalah shadow ya, tapi jadi kayak bleeding gitu. Terus menurut gue ini adalah hal yang mestinya nggak terjadi. Jadi di boxnya Noir ini dia ada informasi tentang switch yang dipakai. Dan di sini dia tulis Kali GM8.0 switch. Dan itu harusnya adalah Kailh GM8.0. KAILH, bukan KALIH gitu ya. Menurut gue itu adalah hal yang cukup fatal sih, karena informasi tentang switch di mouse itu ya sepenting itu. Sampai gue tuh kemarin searching, Kali itu adalah switch yang dikeluarin Noir sendiri atau gimana gitu ya. Nggak tahu ya, gue udah confirm ke Noir ya mereka ada salah cetak di situ. Ya menurut gue ini harus disampaikan sih sama si Noir, karena ya takutnya itu jadi misinformasi ke audiens dan ke usernya mereka. Terus gue nemuin di websitenya Noir juga, deskripsinya dia tuh udah tulis Kailh GM8.0, tapi dia punya poster foto di websitenya itu tulisan masih Kali 8.0. Mungkin harusnya di quality check lagi, di preview lagi ya, biar meminimalisir kesalahan sih. Tapi ya emang Kailh ya itu mirip-mirip sih ya, jadi ya oke, kita langsung lihat satu unit mouse-nya dia yang udah kepasang case honeycomb. Terus ada box aksesoris juga di dalamnya, isinya kabel parako Type-C, ada extender untuk USB hub, ada extra mouse fit PTFE, dan ada casing solid untuk replace dia punya casing honeycomb tadi. Karena ini mouse modular, kita bisa gonta-ganti case-nya, dan dia pakai sistem magnet gitu untuk klipnya, jadi bikin gampang kita mau lepas pasang. Part-part yang bisa kita lepas itu adalah cangkang belakangnya ini, terus klik kanan klik kiri, ada logo Noir di dalamnya, ini bisa kita lepas juga. Sayangnya switch yang dipakai ini dia belum hot swappable kayak ROG Cakram X kemarin itu, tapi ya mungkin itu teknologi yang cukup mahal untuk diaplikasiin di sebuah mouse. Jadi ya oke lah. Dan kalau misalnya kita pakai normal aja ya mungkin switchnya juga akan awet-awet aja, karena bisa sampai 80 juta klik. Berat mouse ini tanpa case dan tanpa logo Noir adalah 57 gram. Case honeycomb tanpa logo Noir ada di 68 gram, dan kalau pakai logo Noir 69 gram. Untuk pakai case solidnya 70 gram dengan logo Noir di dalam, tapi karena nggak kelihatan juga logo Noirnya dan di luar juga ada printing logo Noir, ya kita lepas aja di dalamnya dan lumayan ngurangin 1 gram jadi 69 gram. Gue coba pakai kombinasi belakang kayak gini, tetap sama aja di 69 gram. Jadi gue pribadi lebih suka solid semua kayak gini sih. Ini akan lebih nice juga dan jadi gampang bersihinnya. Dari segi beratnya ini cukup nice, dia klaim di 72 gram, tapi kalau gue timbang di timbangan gue sih lebih ringan ya dari itu. Ya semoga timbangan gue bener. Kalau gue bandingin sama SteelSeries Aerox 3 yang wireless, ini juga beratnya di 66 gram, jadi ya ini tipis-tipis. Mungkin kalau misalnya Noir pengen kejar lebih enteng lagi, ada beberapa part yang harus dikorbanin. Kayak misalnya kita bandingin sama SteelSeries Aerox 3 ini, di dalamnya minim banget rangka, sementara Noir itu masih banyak rangkanya. Tapi itu mungkin adalah konsekuensi dari mouse modular, karena dia harus kasih dudukan-dudukan untuk magnet dan klip-klipnya itu. By the way, di dalam sini juga ada tempat untuk naruh dongle 2,4 GHz-nya ini, dan nice, dia juga udah ada Bluetooth 5.0 untuk connectivity-nya, jadi ada 3 connectivity, wired, Bluetooth, dan wireless dongle. Dari bentuk mouse ini, ambidex bisa gunain tangan kanan dan tangan kiri, tapi tetap side buttonnya di sebelah kiri, jadi prioritasnya ini untuk pengguna tangan kanan. Dari ukurannya ini tergolong kecil, panjang 12 cm, lebar 3,8 cm, dan tinggi di 6 cm. FYI buat Noir, sekali lagi, di website kalian itu deskripsinya per gua bikin video ini masih tulisannya itu cm, jadi 120 cm yang harusnya milimeter gitu ya.
Itu harus diperhatikan. Tapi ini nyebabin jari gue jadi kayak terlalu masuk gitu untuk bikin palm gue nyentuh di bagian pantat si Noir M1 ini. Ini bikin jempol gue posisinya maju banget, jadi kalau gue pengen pencet side button yang belakang ini agak susah. Ini perbedaan gue pakai claw grip di M1 dan di SteelSeries Aerox 3. Jadi sebetulnya untuk di ukuran tangan gue emang lebih cocok pakai fingertip grip, tapi ya gue lebih nyaman pakai claw grip karena gue nggak pernah pakai fingertip grip gitu ya. Ya kendalanya sih adalah di side buttonnya ini sih menurut gue, yang biasanya gue pakai side button yang belakang ini untuk main Apex, untuk nge-slide, dan akhirnya harus gue pindah ke depan sini karena gue effort untuk ke belakangnya. Memang ini gue bisa bilang ukurannya kecil, bahkan sama mouse office gue Logitech M650L ini masih gedean M650L gitu. Ini masih bisa pakai palm grip malah di sini. Anyway, mouse ini pakai sensor PMW3370 maksimal di 19.000 dpi, di 50G acceleration dan speed di 400 IPS. Gue pribadi nggak bisa terlalu ngerasain sih dia punya sensor ya, karena mouse-mouse sekarang udah nice banget sih dia punya sensor. Tapi ini secara glide dan secara grip ya oke lah, nice untuk dicobain. Gue akan kasih sedikit gaming test pas pakai Noir M1 ini. Yo. I know a fella who's great. Juice in the shield. He's shooting at me. He's shooting at me. Stand back. Knuckle cluster's firing. Letting Got roll. 45 till she closes. Hey, spotted here. Got stuck down. Joker's shooting at me. Ring will be closing in 30, but she ain't far. Help. Not quite out like this. On your feet, mate. Oke, mouse ini wireless switch, dia punya baterai dan kapasitas baterainya itu di 300 mAh. Gua kemarin tuh udah sempat sekali ngecharge di pemakaian gue selama seminggu. Itu kondisi gue nggak pakai RGB sama sekali, tapi gue nggak pernah switch dia ke bagian off ini ya. Jadi ya selalu standby gitu. Mouse ini harganya di 799.000, tapi kalau misalnya gue kasih perbandingan brand lokal di kelasnya dia itu kayak Fantech XD3 dan Daxa R4 sih. Tapi tetap lebih mahal si Noir M1 ini karena dia juga udah punya 3 konektivitas gitu ya. Tapi untuk gue pribadi, mouse gaming kayak SteelSeries Aerox 3 itu juga dia kan 3 connectivity ya. Gue nggak pernah pakai Bluetooth-nya sih. Kalau gaming ya selalu gue pakai dongle-nya aja. Ya itu akan kepake buat kalian yang anaknya mobile terus kebanyakan di laptop dan minim kalian punya slot di laptop gitu ya. Ya Bluetooth itu kepake banget sih. Kalau di pemakaian gue untuk office bawa laptop selalu pakai mouse office aja sih kayak gini. Ya itu tergantung ke kalian kebutuhannya apa. Oke, konklusi dari mouse ini ya dia udah modular, jadi enak untuk kita bisa gonta-ganti case-nya. Kalau misalnya kita pengen custom juga bisa, atau rusak, patah, pecah ya kita bisa tinggal gantinya gampang. Cuma harapan gue sih ya switch bisa di swappable itu lebih nice sih di sebuah mouse ya. Itu mungkin kayak kepake banget gitu ya. Karena modular case itu udah banyak juga sih, kayak Daxa R4 juga dia bisa dicopot gitu belakangnya. Cuma depannya nggak bisa. Untuk performance juga ini nggak ada masalah sama sekali. Gua aman-aman aja. Untuk size kecil kayak gini ya gue bisa saranin ke kalian yang profilnya fingertip grip atau claw grip. Gue pribadi claw grip masih enak. Dengan catatan ya gue harus pakai satu tombol yang side buttonnya aja, nggak bisa pakai yang belakangnya juga gitu, ribet. Oke, segitu aja video dari gua kali ini. Thank you udah nonton. Kalau misalnya kalian suka boleh like, share, and subscribe. Gua Okto, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.